Malam itu udara Solo terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang ganjil di balik sisa hujan yang baru saja reda. Embun masih menetes dari atap toko, memantulkan lampu jalan yang kuning pucat. Arka berjalan cepat, hampir setengah berlari, melewati trotoar yang basah. Tas hitamnya menggantung di satu bahu. Dan sesekali dia menatap jam di ponsel. Sudah hampir pukul 11:30. Nafasnya terengah, tapi dia terus memaksa langkahnya. Ada sesuatu di nada suaranya ketika ia berbicara di telepon tadi. Kalimat terakhir dari ibunya sebelum sambungan terputus. Cepat ke Madiun, Kak. Penting banget. Begitu tiba di terminal Tirtonadi, suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Biasanya ramai dengan teriakan calo dan suara mesin bas, tapi malam itu sepi sekali. Hanya 1-2 bus parkir di ujung, lampu dalamnya redup seolah menunggu tanpa semangat. Seorang petugas yang duduk di bangku pojok pun tertidur. Kepalanya miring dengan topi yang menutupi mata. Arka berjalan ke arah loket, tapi jendelanya sudah tertutup rapat. Ia celingukan berharap masih ada bus malam ke Madiun. Biasanya jadwal terakhir jam 11. Tapi sekarang lewat setengah jam, dan semuanya terlihat mati. Ia hampir menyerah, siap memesan ojek online atau menunggu sampai pagi, ketika dari arah gerbang terdengar suara mesin pelan, seperti kendaraan tua yang datang menembus kabut. Perlahan sebuah bus abu-abu tua masuk ke terminal. Lampu depannya redup kekuningan, dan dari kejauhan tulisan di bagian depannya baru terbaca jelas. Solo, Madiun, Ekspres Malam. Entah kenapa, Arka merasa sedikit lega. Ia melambaikan tangan dan bus itu langsung melambat, berhenti tepat di hadapannya. Pintu bus terbuka dengan suara krik yang panjang dan berat. Dari dalam muncul seorang kondektur tua dengan seragam yang sudah kusam. Rambutnya memutih sebagian, dan suaranya parau tapi tenang ketika bertanya, "Madiun, Mas?" "Iya, apa? Masih ada kursi kosong?" Kondektur itu menatapnya sebentar, senyumnya tipis. "Iya ada, naik aja." Langkah Arka terasa berat saat menapaki tangga bus. Begitu masuk, hawa di dalam langsung berubah. Dinginnya bukan dingin AC, tapi semacam dingin lembah. Seperti udara di kamar lama yang jarang dibuka. Di dalam bus hanya ada 5 atau 6 orang. Semuanya duduk diam, sebagian menunduk, sebagian lagi memandang lurus ke depan tanpa ekspresi. Wajah mereka tampak pucat di bawah cahaya lampu bus yang kekuningan. Arka memilih duduk di tengah, dekat jendela. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka capek, pikirnya. Tapi entah kenapa hatinya tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa salah. Bus perlahan melaju meninggalkan terminal. Arka menatap keluar jendela, jalanan kosong. Biasanya masih banyak truk atau motor lewat jam segini. Tapi malam itu sepi total. Hanya suara mesin bus yang berdengung berat, diselingi gemericik sisa hujan di luar. Untuk mengusir gelisah, Arka membuka ponselnya, tapi layar di pojok atas menunjukkan tanda silang, tidak ada sinyal. Padahal ini masih di tengah kota. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi tetap nihil. Jam di layar menunjukkan 12:07. Ia menatap ke depan. Sopir bus itu berkendara tanpa bicara sedikit pun. Hanya sesekali menoleh ke kaca spion. Dan setiap kali itu terjadi, Arka merasa mata sopir itu menatap balik tepat ke arah dirinya. Tatapan yang tajam seolah mengenalinya. Arka mencoba berpaling, tapi rasa tidak enak itu terus menempel di dadanya. Beberapa menit kemudian, kondektur berjalan pelan menyusuri lorong bus. Langkahnya tidak bersuara. Ia berhenti di samping Arka dan berbisik pelan. "Tidur aja, Mas, nanti nyampe tiba-tiba." Nada suaranya lembut tapi mengandung sesuatu yang bikin merinding. Arka hanya mengangguk pelan meski matanya jelas-jelas tidak bisa tenang. Ia menatap ke kursi depan.
Penumpang di sana tampak tertidur, tapi posisi kepalanya terlalu tegak, seolah tubuh itu duduk tanpa nyawa. Bus terus melaju menembus kabut. Lampu jalan jarang sekali terlihat, dan setiap kali ada cahaya dari luar, bayangan pepohonan menari di kaca, membentuk siluet aneh seperti sosok-sosok yang bergerak mengikuti bus. Bau aneh tercium, campuran tanah basah dan wangi dupa yang samar. Seperti wangi yang sering tercium di pemakaman, Arka menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti. Tapi semakin lama jantungnya berdetak makin kencang. Ia menatap keluar lagi. Jalanan terasa tak berujung. Hanya garis lurus gelap yang menembus kabut. Tak ada bangunan, tak ada papan petunjuk, tak ada tanda kehidupan. Arka mulai sadar. Mungkin perjalanan ini bukan sekadar ke Madiun. Ada sesuatu yang lain di balik bus ini. Sesuatu yang pelan-pelan menuntunnya ke arah yang bukan dunia manusia. Dan di kaca spion itu, sopir bus masih menatapnya dengan senyum kecil di ujung bibir. Senyum yang terlalu lama, terlalu tenang. Seperti senyum seseorang yang sudah tahu, Arka tak akan kembali dari perjalanan malam ini. Sekitar setengah jam setelah bus meninggalkan terminal, Arka mulai merasa ada yang aneh dengan perjalanan itu. Awalnya ia pikir cuma lelah atau mengantuk, tapi semakin lama, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bus melaju makin cepat, jauh lebih cepat dari biasanya, padahal jalanan terasa mulus seperti tak pernah ada lubang atau tikungan. Dari jendela, pemandangan yang terlihat cuma kabut tebal dan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Tapi anehnya bayangan itu terus sama. Seperti mereka berjalan di tempat. Arka menatap jam tangannya. Jarum detik seolah berhenti. Ia mengetuk kaca jam itu, tapi tetap saja tidak bergerak. Suara mesin bus terdengar berat dan panjang, bergaung seperti gema di dalam ruangan tertutup. Saya berpikir apa jangan-jangan ia tertidur dan sedang bermimpi. Tapi dinginnya udara di dalam bus dan rasa logam dingin di kursinya terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Lampu bus tiba-tiba berkedip pelan, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu stabil kembali. Arka menarik napas berusaha tenang, tapi belum sempat pikirannya terkumpul. Dari arah belakang terdengar suara perempuan, tertawa pelan. Lembut tapi seram, seperti suara yang diputar terbalik. Refleks Arka menoleh ke belakang. Kursi paling belakang yang tadi diduduki 2 penumpang perempuan sekarang kosong, lengang. Hanya ada tas kecil tergeletak di lantai, basah seperti terkena hujan. Ia menatap lebih lama, dan untuk sepersekian detik ia melihat bayangan seseorang duduk di sana. Samar, kabur, sebelum lenyap lagi. Jantung Arka berdegup keras. Ia menatap ke sekeliling. Semua penumpang masih di tempatnya, tapi sesuatu terasa salah. Wajah-wajah itu terlalu diam. Tubuh mereka tegak, kepala sedikit menunduk, mata setengah terbuka. Tidak ada satupun yang bergerak. Tak ada yang mengedip, tak ada yang bernapas. Arka menelan ludah. Dada mereka tidak naik turun. Udara dingin menusuk tulang. Dan tiba-tiba, bau anyir darah samar-samar tercium dari arah depan. Dia hendak berdiri, tapi langkah kakinya kaku. Saat itulah kondektur tua itu muncul lagi dari ujung lorong. "Tenang aja, Mas Arka," katanya pelan. Arka menatapnya kaget. "Loh, kok Bapak tahu nama saya?" Kondektur itu tersenyum samar. Senyum yang aneh. Bukan ramah, tapi seperti senyum orang yang menyimpan rahasia besar. "Kami tahu semua penumpang yang naik malam ini," ucapnya dengan nada tenang. "Kami?" Arka mengulang, suaranya gemetar. "Maksudnya, siapa kami?" "Bus ini," jawabnya singkat, menatap Arka dalam.
Bus ini cuma datang buat mereka yang nggak seharusnya masih di jalan malam-malam. Arka terdiam. Suara itu bergema di kepalanya. Dia ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba bus berhenti mendadak dengan suara rem panjang dan keras. Semua lampu padam. Suasana gelap gulita. Hanya diselingi suara hujan yang tiba-tiba turun deras, menghantam atap bus seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Arka menatap jendela. Di luar sana, samar-samar terlihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah. Ia berdiri diam, tapi tangan kanannya perlahan terangkat, melambai ke arah bus. Sopir menatap lewat spion, lalu tanpa bicara, menarik tuas dan membuka pintu. Udara dingin langsung masuk, menusuk kulit. Arka refleks merapat ke kursinya, napasnya berat. Perempuan itu naik perlahan. Suara langkahnya pelan tapi berat, seperti menyeret sesuatu. Saat ia naik ke tangga terakhir, aroma anyir darah semakin kuat. Arka menatapnya. Kulit wajah perempuan itu rusak di satu sisi. Separuh wajahnya tampak seperti meleleh. Luka terbuka yang menghitam. Matanya kosong, tapi senyumnya terlalu lebar. Yuria berjalan melewati Arka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai bus. Saat tepat di sebelah Arka, tangan pucat itu menyentuh pundaknya. Dingin, seperti es. Udah lama nggak ada penumpang baru, bisiknya lirih. Suaranya seperti desis ular. Arka spontan menjerit kecil dan mundur, hampir jatuh dari kursi. Tapi begitu menoleh, semua penumpang yang tadi diam kini menatap ke arahnya bersamaan. Gerakan mereka lambat. Kepala mereka menoleh satu persatu, seperti boneka rusak yang diputar paksa. Wajah mereka mulai berubah. Kulitnya yang pucat sekarang memutih keabu-abuan. Matanya menghitam penuh, dan bibir mereka terbuka lebar memperlihatkan gigi tajam. Beberapa berlumur darah segar. Mereka semua tersenyum. Senyum yang sama seperti sopir di depan. Kondektur berdiri di tengah lorong, menatap Arka tanpa ekspresi. "Tenang aja mas," katanya datar. "Sebentar lagi sampai. Madiun sudah dekat." Arka menoleh ke depan. Sopir bus menatapnya lewat spion dan tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya berubah. Mulutnya robek sampai ke pipi. Darah menetes perlahan ke dagunya, dan matanya kosong seperti lubang gelap. Bus melaju makin kencang. Suaranya seperti teriakan panjang yang menggema di dalam kepala Arka. Di luar jendela, pemandangan tak berubah. Tetap hutan, kabut, dan jalan lurus tanpa ujung. Seolah mereka terjebak di satu momen yang berulang terus. Arka mencoba membuka HP, tapi layar ponselnya cuma menunjukkan satu angka besar. Tidak bergerak, tidak berganti. Waktu seolah berhenti, napas Arka tersengal. Dia berdiri dan berlari ke pintu bus mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci. Ia menendang-nendang, tapi yang terdengar hanya gema langkah sendiri. Kondektur berjalan mendekat perlahan. Suaranya lembut tapi dingin. "Kalau mau turun tunggu giliran mas," katanya pelan. Menepuk bahu Arka dengan tangan dinginnya. "Enggak semua bisa sampai Madiun." Arka menatap wajah kondektur itu. Dan saat cahaya kecil dari luar masuk lewat jendela, dia melihat jelas. Wajah itu separuh hitam terbakar. Kulitnya mengelupas, matanya berlubang di satu sisi. Bus bergetar keras, seolah melaju ke jurang. Di telinganya, Arka mendengar suara teriakan samar, suara penumpang lain, suara tangisan, dan suara seseorang yang berbisik di telinganya. "Kau sudah di jalan yang salah. Nak, ini bukan bus untuk yang masih hidup." Lalu semuanya gelap. Arka terlonjak kecil, tubuhnya bergetar halus ketika matanya terbuka. Napasnya terasa berat, seolah baru bangun dari mimpi panjang yang menyesakkan dada. Pandangannya kabur beberapa detik sebelum akhirnya fokus.
Di depan sana terlihat tulisan besar di papan terminal. Terminal Madiun. Bus sudah berhenti. Suara mesin yang tadi menderu kini lenyap. Berganti dengan hiruk-pikuk samar. Orang-orang yang berlalu lalang di luar. Suara pedagang, langkah kaki, dan peluit petugas terminal terdengar biasa saja. Tapi entah kenapa semua itu terasa. Terlalu nyata sekaligus tidak nyata. Arka menatap sekeliling. Bus itu kini tampak normal. Lampu menyala terang, kursinya rapi, dan bau dupa yang tadi menusuk sudah menghilang. Sopir terlihat duduk di tempatnya sambil merokok, sementara kondektur tua tampak sibuk menurunkan beberapa karung dari bagasi bawah. Namun ada yang membuat bulu kuduk Arka merinding. Tak ada satupun penumpang lain di dalam bus. Kursi-kursi yang tadi penuh kini kosong semua. Padahal ia ingat jelas tadi ada beberapa penumpang duduk di sana. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai manusia. "Pak, kita udah sampai ya?" tanya Arka dengan suara pelan, hampir berbisik. Sopir menoleh perlahan, senyumnya datar. "Iya mas, udah sampai kok." "Cepet kan?" Arka mengangguk ragu, lalu melirik jam tangannya. Jarum menunjukkan pukul 12 lebih 45 menit. Ia menelan ludah. Tidak mungkin. Dari Solo ke Madiun butuh minimal 2 jam. Ini belum 1 jam sejak ia naik bus di Tirtonadi. Dewi mencoba mencari alasan logis. Mungkin bus lewat jalan pintas, tapi tidak ada jalan pintas yang bisa memangkas waktu setengahnya. Arka turun pelan dari tangga bus. Udara malam Madiun menusuk lembab, berbau tanah basah dan sedikit aroma solar. Kakinya menjejak aspal, tapi rasanya ringan. Seolah masih melayang di antara mimpi dan sadar. Begitu ia menoleh ke belakang, napasnya tertahan. Bus itu tidak seperti tadi. Warna abu-abu mengilatnya kini tampak kusam dan berkarat. Catnya mengelupas, dan di bagian belakang tampak tulisan pudar yang hampir tak terbaca. P.O. Setia Jaya, kecelakaan tahun 1998. Arka terpaku. Tiwip mengenal nama itu. Ia pernah mendengar kisahnya waktu kecil. Bus Setia Jaya yang terguling di jalur Solo Madiun tahun 1998 membawa puluhan penumpang yang semuanya meninggal di tempat. Dulu sempat viral. Bahkan banyak yang bilang bus itu kadang muncul lagi di jalur yang sama. Tapi itu kan cuma cerita lama. Legenda urban yang sering dibesar-besarkan. Tapi bus di hadapannya nyata. Dewi bisa mencium bau solar, bisa melihat karat di bodinya, bisa merasakan panas sisa mesin di udara malam. Arka melangkah pelan ke depan, tapi ketika menatap lagi, sopir dan kondektur yang tadi bersamanya sudah tidak ada di tempat. Hanya bos itu yang berdiri diam seperti menatapnya balik. Lalu tanpa suara, bus itu perlahan bergerak mundur, meluncur ke arah jalan keluar terminal. Tidak ada suara mesin, tidak ada bunyi rem, hanya gerakan lembut, meluncur seperti melayang. Arka berdiri terpaku sampai bus itu menghilang di tikungan, lenyap di antara kabut tipis. Tangannya gemetar saat melihat tiket yang masih ia genggam. Warna kertasnya berbeda, bukan putih seperti tiket bus biasa, melainkan kuning kusam, seperti kertas tua yang sudah bertahun-tahun disimpan. Dan di bagian bawah tiket itu, tercetak tulisan kecil berwarna merah pudar. Perjalanan sekali jalan. Jantung Arka berdegup kencang. Ia menatap tiket itu lama, mencoba mencari arti lain. Tapi semakin ia tatap, semakin ia merasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, Arka mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma halusinasi. Dia terlalu lelah. Mungkin tertidur di jalan dan mimpi buruk bercampur kenyataan. Tapi perasaan ganjil itu tidak hilang. Bahkan saat siang datang, ia masih merasa seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan.
Beberapa minggu kemudian rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Arka kembali ke Terminal Tirtonadi tepat tengah malam. Dia ingin memastikan semuanya. Dia menunggu di tempat yang sama di bangku besi dekat tiang lampu yang redup. Jam menunjukkan pukul 23 lebih 30 menit. Tak ada bus abu-abu, tak ada kondektur tua. Ia menunggu lagi hingga lewat tengah malam. Tapi terminal tetap sepi. Hanya satu petugas jaga yang tertidur di pos kecil. Arka akhirnya memberanikan diri bertanya ketika petugas itu bangun. "Pak, maaf, kalau bus malam ke Madiun, masih ada nggak yang berangkat jam segini?" Petugas itu mengerutkan kening. "Bus ke Madiun, jam segini? Nggak ada mas, terakhir tuh jam 11. Udah lama nggak ada yang jalan tengah malam." Arka menelan ludah. "Tapi, minggu lalu saya naik, Pak. Dari sini sekitar jam 12 kurang dikit. Tulisan di depannya Solo Madiun Express." Petugas itu mendadak terdiam, lalu tersenyum tipis. Tapi senyumnya tidak ramah, lebih ke arah iba. "Mas udah berapa lama tinggal di Solo?" "Sejak kecil, Pak." "Berarti pernah dengar dong, bus yang jatuh di jalur Madiun tahun 98? Arka mengangguk pelan. "Ya, itu bus terakhir yang pernah lewat tengah malam. Sejak kecelakaan itu, nggak ada lagi bus yang berangkat di jam segitu. Tapi katanya," petugas itu menurunkan suaranya, "Tik, kalau ada penumpang yang nekat, yang buru-buru banget dan lagi sendirian, kadang bus itu suka muncul lagi." Arka tercekat, petugas melanjutkan. Kondekturnya ramah, sopirnya kalem. Busnya kelihatan baru. Tapi nggak pernah ada yang tahu siapa aja penumpangnya. "Yang pasti kalau kamu udah naik biasanya," "Ya cuma satu arah." Arka diem. Dingin mulai menjalari tengkuknya. Ia menatap lantai, lalu mengucapkan terima kasih dan berjalan pergi. Tapi dalam langkahnya yang gemetar, ia sempat mendengar petugas itu bergumam pelan. "Untung masnya bisa turun." Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Di kepalanya, suara tawa perempuan yang ia dengar di bus malam itu terus terngiang. Kadang samar, kadang jelas seperti ada di sudut kamarnya. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan bus abu-abu itu. Melaju di jalan berkabut, dengan deretan penumpang berwajah pucat yang menatapnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, berita mulai menyebar di kalangan sopir truk. Katanya di sekitar perbatasan Karanganyar, sering terlihat bus tua berjalan pelan tanpa suara. Lampunya redup kekuningan. Dari kejauhan, terlihat seperti bus biasa. Tapi kalau kamu mendekat, kata mereka, di dalamnya terlihat bayangan penumpang duduk diam, memandang keluar jendela. Dan yang paling menyeramkan, beberapa sopir bilang, kalau kamu menyalip bus itu, jangan sekali-sekali lihat dari kaca spion. Karena kalau kamu berani, kamu akan lihat mereka semua menatap balik. Dengan wajah pucat, mata hitam, dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kadang, sopir-sopir itu menutup cerita dengan kalimat yang sama. Kalimat yang kini terus menghantui pikiran Arka setiap kali ia melewati jalan itu. Perjalanan cepat bukan berarti kamu sampai lebih dulu. Sekarang sih kamu cuma belum sadar kalau kamu udah nggak seharusnya di jalan itu lagi.